Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam ini. Apa yang kemudian membuat Partai Golkar dan juga PAN memutuskan untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan kira-kira siapa nanti bacawa presnya pemirsa. Di studio TV One sudah hadir Mas Nyarwi Ahmad di sini. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat malam Caca. Kita telah tersambung juga dengan perwakilan dari Partai Golkar, Kang Aceh. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Ya, Mas Nyarwi, apa kabar? Baik. Sebelum saya ingin ke Mas Nyarwi, pastinya saya tanya kepada Partai Golkar yang hari ini jadi fokus perhatian masyarakat. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya diputuskan untuk gabung ke Pak Prabowo. Ada apa sih? Apa alasannya? Apa magnet Pak Prabowo hingga akhirnya Partai Golkar memutuskan untuk mengusung? Seperti apa? Ya, pertama bahwa sebetulnya keputusan ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba ya. Karena Pak Erlangga dengan Pak Prabowo telah intensif melakukan komunikasi politik, termasuk juga karena sama-sama sebagai anggota kabinet dari Presiden Jokowi, tentu dalam berbagai kesempatan beliau selalu berbicara soal politik dan tentu soal pemerintahan ya. Yang kedua, dari proses pembicaraan itu tentu banyak hal yang dibahas gitu. Apalagi memang kita tahu bahwa Pak Prabowo ini kan juga dulu pernah menjadi anggota Partai Golkar sebelum beliau membentuk Partai Gerindra ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Pak Prabowo dulu kan juga pernah menjadi capres konvensi dari hasil konvensi Partai Golkar ya, di tahun 2004. Dan dari proses pembahasan itulah yang kemudian memang kita melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo. Tentu ada banyak alasan yang sifatnya argumentatif yang kita berikan dukungan terhadap Pak Prabowo. Tadi Pak Erlangga menyampaikan bahwa tantangan ke depan bagi Indonesia saya kira tidaklah mudah begitu ya. Dan dari proses yang telah berjalan hampir 1 tahun ini, misalnya dorongan untuk membuat arah koalisi besar di dalam pemerintahan pasca Presiden Jokowi harus dilakukan dengan cara bagaimana kita membentuk koalisi besar tersebut. Dan arah ke sana dapat kita saksikan dengan terbentuknya koalisi yang tadi pagi telah ditandatangani kerjasamanya gitu. Ini adalah sebagai langkah awal dari proses pembentukan koalisi besar tersebut, dan di mana calon presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, kami tadi mencatat ada beberapa tantangan ke depan yang tentu membutuhkan persatuan semua komponen politik di Indonesia dengan stabilitas pemerintahan yang kuat. Karena apa? Karena kita ingin bahwa Indonesia dalam 10 tahun ke depan itu berada di dalam apa yang kami sebut sebagai crossroad ya, berada di persimpangan jalan. Kita membutuhkan stabilitas pemerintahan, kita membutuhkan kemampuan akseleratif untuk pemulihan ekonomi, kita membutuhkan upaya kita untuk mendorong bagaimana bonus demografi bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga membawa Indonesia kepada negara dengan pendapatan keempat terbesar di dunia gitu. Ya. Nah, kami tentu Partai Golkar sebagaimana mandat yang diberikan oleh Pak Erlangga kepada Pak Erlangga untuk melakukan komunikasi dengan semua kekuatan partai politik, termasuk diantaranya dengan Pak Prabowo. Maka tadi telah diputuskan bahwa secara resmi kami melabuhkan dukungannya terhadap Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di tahun 2024. Begitu Mbak Caca. Ditahan dulu Kang Aceh, jawabannya adem, diplomatis, tapi saya mau tahu analisis tajam dari Mas Nyarwi. Benarkah hanya dengan karena alasannya diplomatis tadi, atau mungkin hitung-hitungannya tepat, dealnya tepat, atau seperti apa Mas Nyarwi? Ya, saya kira begini, apa yang ditempuh ya oleh Golkar dengan berkoalisi dengan
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Prabowo, di sini Gerindra, dengan kemudian sebelumnya PKB gitu ya. Kalau dari sisi pertimbangan tren elektabilitas Pak Prabowo itu udah sangat tepat. Kan biasanya kan kalau orang berkoalisi atau partai berkoalisi kan tidak mau kalah ya. Pasti ada hitung-hitungan kalau dalam pemilu itu pasti ini potensial nih untuk menang kan gitu. Belum lagi kalau dilihat kayak tadi itu secara chemistry itu yang kedua ya, Pak Prabowo ini bukan orang baru lah ya di kalangan elit Golkar. Tadi disebutkan Kang Aceh ya, ikut konvensi Partai Golkar misalnya begitu gitu ya. Bahkan misalnya relasi-relasi dalam kerja pemerintahan di era Pak Jokowi, saya kira itu juga pengalaman bersama. Kemudian yang ketiga juga saya kira dari sisi basis ideologi ya, antara Gerindra gitu, kemudian Golkar gitu, saya kira itu ini kan partai nasionalis tengah ya, orang sering mengkategorikan seperti itu. Jadi kecocokan itu banyak sekali ya, Caca ya. Jadi ini yang saya kira Golkar mengambil langkah yang sudah taktis. Cuma memang ya tentu koalisi ini sangat dibutuhkan ya. Seperti misalnya kalau kita lihat nanti tadi argumen-argumen disampaikan ya, tantangan Indonesia sebagai negara maju butuh blok ya. Tidak hanya untuk pemilu memenangkan, tetapi juga nantinya misalnya itu dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan kalau sudah menang atau terpilih gitu. Nah, tetapi memang tentu saja ya ini pasti akan, dugaan saya ya Caca, akan ada guncangan-guncangan dikit lah. Ya. Khususnya kalau kita bicara bursa cawapres nih kan gitu. Apakah misalnya Cak Imin itu kan kalau kita lihat kan memang luar biasa ya dukungan PKB untuk Pak Prabowo. Nah, tentu saya kira juga tidak mudah, kader Golkar saya kira juga tentu akan berjuang juga supaya misalnya Pak Airlangga misalnya itu tetap masuk ke bursa cawapres ya. Belum lagi misalnya dengar-dengar kalau ada koalisi dari partai lain juga akan memperkuat bloknya misalnya dari Gerindra ini ya. Gerindra ya, misalnya contoh kita dengar PAN gitu ya. Dan PAN juga mengusung nama-nama yang sudah cukup populer seperti Pak Erick Thohir misalnya, yang kita tahu bahwa saya kira ini akan menjadi atau mewarnai ya dinamika koalisi di blok koalisi Gerindra bersama PKB dan ini tambah Golkar gitu. Mungkin namanya nanti bisa berubah lagi itu Caca ya, tidak hanya koalisi kebangsaan Indonesia Raya, mungkin koalisi karya kebangsaan Indonesia Raya tambah lagi ada nasional atau apa, bisa jadi itu misalnya begitu. Ya, nanti saat lagi pemirsa saya akan dapat tambahan narasumber mulai dari perwakilan dari PAN bahkan juga Gerindra, karena saat ini publik bertanya-tanya apa alasan PAN dan Golkar kemudian memutuskan untuk berlabuh kepada Pak Prabowo bukan kepada PDIP dukung Ganjar. Apakah jangan-jangan merasa lebih dihargai ketika bergabung kepada Pak Prabowo, padahal kemarin sempat Pak Airlangga bertemu Puan tapi belum Megawati. Sesaat lagi.